Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama Bu Nindi di mata pelajaran Matematika Wajib. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini adalah video part yang pertama. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Ibu Nindi. Dan jangan lupa nyalain lonceng pemberitahuannya supaya kalian gak ketinggalan video-video yang akan Ibu upload nantinya. Oke, kita mulai. Di sini yang pertama, Ibu mau mengingatkan kalian tentang cara menggambar garis dalam grafik. Ini sebenarnya udah pernah dipelajari ya di kelas 10. Jadi misalnya kita punya sebuah garis, bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. Ini misalkan aja Ibu punya satu buah garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah ini kita misalkan dulu. Kalau misalkan X-nya sama dengan 0, maka kita substitusi 0 ke dalam persamaan garis ini. Berarti 2 dikali 0 adalah 0, 3Y-nya tulis kembali sama dengan 12. Maka mencari Y-nya sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Oke, ini yang pertama. Kita lakukan hal yang sama dengan kalau Y-nya sama dengan 0. Berarti 2X-nya kita tuliskan saja ditambah 3 dikali 0 adalah 0 sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, hasil dari perhitungan ini boleh kita tuliskan ke dalam tabel X dan Y. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 4. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 6. Maka garis 2X tambah 3Y sama dengan 12. Ini melalui titik 0,4 dan 6,0. Jadi kalau menuliskan titik, ingat harus X, Y, nggak boleh kebalik jadi Y, X. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Karena kita udah dapet nih dua titik ini, kita tuliskan aja 0,4. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Oh, berarti titiknya di sini. Ini kalian buat titiknya. Lalu yang kedua adalah 6,0. Kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 6. Nah, berarti titiknya di sini. Ingat ya, sumbu yang ini adalah sumbu X, yang ke atas adalah sumbu Y. Karena kita udah dapat titiknya, kita garis aja. Set. Nah, berarti inilah garis dari 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini masih tentang menggambar garis. Jadi kalau di sini ada persamaan 2X min 4Y sama dengan 16, dengan cara yang sama seperti nomor 1 tadi, X sama dengan 0, berarti X-nya adalah 2 dikali 0, 0, dikurang 4Y sama dengan 16. Y sama dengan 16 dibagi, hati-hati karena di sini ada negatif, berarti dibagi negatif 4 sama dengan 16 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 4. Lalu jika Y-nya sama dengan 0, 2X dikurang 4 dikali 0 adalah 0 sama dengan 16. Maka X-nya sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Bisa kita tuliskan ke dalam tabel. Ini X, ini Y. Jika X-nya 0, Y-nya adalah min 4. Jika Y-nya 0, X-nya adalah 8. Bu, boleh nggak kalau titiknya ini kita misalkannya bukan 0,0? Boleh. Tapi jadi menghitungnya jadi lebih agak rumit karena dia nggak langsung 0 di sininya gitu. Jadi kalau kalian mau ganti dengan 1,1, 1,2 itu boleh-boleh saja, tapi supaya lebih mudah kita gunakan 0,0.
Maka garis 2x min 4y sama dengan 16 ini melalui titik 0, negatif 4 dan 8,0. Kita gambarkan lagi di dalam bidang kartesius. Kalau x-nya 0, y-nya negatif 4. Ingat, y yang ini sumbu x, ini sumbu y. Berarti ini negatif 4. Kalau y-nya yang 0, berarti ini ya, x-nya adalah 8. Berarti ini titik yang pertama, ini yang kedua. Tinggal digaris aja. Nah, inilah garis 2x min 4y sama dengan 16. Kita lanjut. Ini kalau ada contoh persamaan x sama dengan k. Jadi hanya ada konstanta aja. Contohnya gimana, Bu? Nih, x sama dengan 2, berarti x sama dengan 2 ini sumbu x ya. 2 di sini, tinggal kita garis aja. Set. Tapi garisnya itu tegak lurus ya, atau horizontal. Tegak garisnya. Nah, kalau misalnya x sama dengan min 3, cari di mana sumbu x, ini ya, negatif 3, tarik garis. Nah, gitu aja. Ini untuk x sama dengan 3. Kalau misalnya nanti x sama dengan 4, ya garis di sini. Nah, kalau nanti x sama dengan min 1, berarti garisnya di sini. Gitu. Ada x, ada juga y. Kalau y sama dengan k, nah ini misalnya y sama dengan 4. Di sini sumbu y ya yang tegak. Di sini 4, kita garis. Nah, tadi kalau x itu garisnya tegak, kalau yang ini mendatar. Nah, ini ya. Kalau y sama dengan min 3, sama cari sumbu y, lalu di mana min 3, tarik garis. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya y sama dengan 1, berarti di sini 1, tarik garis. Kalau y sama dengan min 1, berarti tarik garis di sini. Gitu. Oke? Ini Ibu Nindi hanya mengingatkan kembali cara menggambar garis dari sebuah persamaan. Kalau tadi kita sudah membuat gambar persamaan garis dari persamaan garisnya. Jadi persamaannya udah ada. Nah, sekarang kita mau menentukan dari gambar itu tentukan persamaan garisnya. Nah, caranya tadi kan kita udah tahu ya, persamaan garis itu bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C. Nah, caranya itu menentukannya gimana? Di sini Ibu punya tips. Jadi koordinat pada sumbu X itu kita jadikan sebagai BY, dan koordinat pada sumbu Y itu kita jadikan sebagai AX. Terus C-nya itu dari mana? A kita kalikan dengan B. Nah, ini kita punya gambarnya di sini. Berarti ada 2 titiknya ya, ada min 6 untuk sumbu X dan ada 5 untuk sumbu Y. Nah, tadi katanya koordinat pada sumbu X dijadikan sebagai BY. Karena di sini adalah min 6, berarti min 6Y. Nah, kita tulis di sini. Kalau yang Y, ini sumbu Y 5, kita jadikan sebagai AX. Berarti karena di sini 5, berarti jadi 5X. C-nya itu A dikali B. 5 dikali min 6 berarti sama dengan min 30. Udah deh jadi. Ini adalah persamaan garisnya dari sebuah gambar. Oke, satu lagi deh contohnya. Nah, di sini untuk sumbu Y-nya adalah 3 dan sumbu X-nya adalah 5. Tipsnya lihat sumbu Y dulu, karena nanti Y akan menjadi X dan X akan menjadi Y. Jadi kita lihat yang Y-nya dulu. Karena Y-nya di sini 3, berarti 3X. Di sini X-nya adalah 5, berarti 5Y sama dengan 15. Gampang ya. Nah, nanti ini ada satu lagi. Coba kalian cari persamaan garisnya.
Nah, tadi itu Ibu sudah menjelaskan bagaimana menggambar garis dari persamaan dan menentukan persamaan garis dari sebuah gambar. Kita akan masuk ke materi yang utamanya, yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau boleh disingkat dengan SPTLDV. Pertama yang akan kita bahas adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi kita bahas dulu tipe-tipe pertidaksamaan linier dua variabel itu ada apa saja. Nah, di sini ada 4 contoh. Persamaan yang A, X min 2Y lebih dari 2, 2X min Y kurang dari 4, 3X plus Y kurang dari sama dengan 6. Yang terakhir ada X min 4Y lebih dari sama dengan 8. Nah, ini jadi ada 4 tanda ketidaksamaan atau pertidaksamaan, ada lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Maka kita punya 4 bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel. AX plus BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Dengan catatan A, B, dan C adalah elemen dari bilangan real. Oke, selanjutnya kita akan menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, tadi kenapa Ibu menjelaskan lagi contoh menyelesaikan persamaan linier dua variabel yang tadi di awal video tadi. Nah, ini karena nanti akan kita gunakan lagi untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini Ibu punya contoh soal yang pertama. Ini ada sebuah pertidaksamaan X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Ini kita mau buat gambarnya, gambar garisnya itu seperti apa. Caranya mirip, ini langkah yang pertama nih, mirip dengan cara yang kita gunakan dalam mengerjakan soal di awal video tadi. Jadi kita mau menentukan 2 titik yang dilalui oleh garis X plus 3Y lebih dari 6. Lalu kita harus tahu menggambar garis pembatas dari X plus 3Y lebih dari 6. Nah, kenapa di sini Ibu tulis sama dengan 6? Jadi kalau untuk menentukan titik itu boleh kita tulis dulu sama dengan 6, tapi nanti di akhir soal kita tetap gunakan tanda ketidaksamaannya. Jadi ini hanya untuk mempermudah mencari kedua titik yang akan dilalui oleh si garis ini. Oke, X sama dengan 0, sama ya caranya, berarti 3Y sama dengan 6, Y-nya adalah 2. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah sama dengan 6. Berarti kita bisa tulis di tabel ini, kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya adalah 6. Berarti garis X plus 3Y lebih dari 6 melalui titik 0,2 dan 6,0. Kalau kalian masih bingung dalam menentukan titik X dan titik Y, kalian tonton ulang lagi bagian awal dari video ini. Kalau udah paham, lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, di sini ada aturan menggambar garis pembatas. Yang pertama, jika pertidaksamaan linier dua variabel memiliki tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, garis pembatasnya digambarkan utuh. Tapi kalau dia memiliki tanda ketidaksamaan kurang dari atau lebih dari, garis pembatasnya digambarkan putus-putus. Nah, ini udah kelihatan ya, di sebelah sini ada yang putus-putus garisnya. Berarti ini untuk tanda ketidaksamaan kurang dari atau lebih dari. Nah, sama dengan soal kita ya, yaitu tandanya adalah lebih dari, nggak ada sama dengannya. Berarti boleh kita tulis di sini, karena X-nya 0, Y-nya 2, berarti di sini ya titiknya. Lalu ketika Y-nya 0, X-nya adalah 6. Berarti di sini kita garis, tapi garisnya harus putus-putus.
gitu ya. Jadi ingat di sini ada aturannya. Kalau yang ada sama dengannya alias lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, garisnya utuh. Kalau yang hanya kurang dari atau lebih dari, garisnya putus-putus. Oke, itu tadi langkah yang pertama, kita sampai dapat gambar garisnya. Nah, ini ada langkah yang kedua. Nah, ini yang membedakan, ini tadi nggak ada langkah ini di pertidaksamaan linear dua variabel atau soal yang ada di awal video tadi. Nah, caranya adalah kita mau menentukan daerah penyelesaian dari X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, daerah penyelesaian ini biasanya kalian kenal dengan daerah arsiran. Nah, itu juga sama. Caranya yang pertama adalah memilih titik 0,0 sebagai titik uji. Setelah mendapatkan nilai hasil substitusi titik uji, nah di sini ada dua pernyataan lagi nih. Jika pernyataannya nanti bernilai benar, maka arah arsirannya mendekati 0. Kalau pernyataannya bernilai salah, maka arah arsirannya menjauhi 0. Kenapa di sini Ibu menggunakan 0? Karena titik uji kita adalah 0,0. Kalau kalian memilih titik uji yang lain, berarti nanti di sini misalnya 1,1. Berarti nanti di sini ganti mendekati 1 atau menjauhi 1. Tapi balik lagi supaya lebih mudah, kita gunakan titik 0,0. Nah, di sini tadi udah ada tadi garisnya ya. Di sebelumnya tadi di sini garisnya ada 2 dan ada 6. Kita garis. Nah, di sini pertidaksamaan kita tulis lagi X plus 3Y lebih dari 6. Kita substitusi titik ujinya 0,0. Berarti X-nya kalikan dengan 0, Y-nya juga kalikan dengan 0. Berarti 0 ditambah 0 lebih dari 6. Benar atau salah? 0 lebih dari 6. Pernyataannya ini adalah salah, karena harusnya 0 itu lebih kecil daripada 6. Berarti pernyataannya bernilai salah. Kalau pernyataannya bernilai salah, tadi menjauhi 0 arah arsirannya. 0 kan di sini nih. Berarti kita garisnya, ini kan garisnya nih, ke atas. Nah, karena kita mau menjauhi 0. Nah, ini tadi garisnya putus-putus. Karena kita mau menjauhi 0, 0-nya di sini, kita arsir ke atas. Alias menjauhi 0. Lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Langkah pertama masih sama ya. Ini ada soalnya min 3x tambah 2y kurang dari 12. Nah, masih kurang dari nih. Kalau kurang dari sama lebih dari tadi tandanya adalah putus-putus. Nah, makanya di sini gambarnya adalah putus-putus garisnya. Kita tentukan dulu titiknya. X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti min 3X sama dengan 12. X-nya sama dengan 12 dibagi min 3 sama dengan min 4. Nih Ibu cepatkan saja ya, karena sama caranya dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita tuliskan di dalam kotak X dan Y. Kalau X-nya 0, Y-nya adalah 6. Kalau Y-nya 0, X-nya adalah min 4. Berarti garis min 3X, ini minus ya. Min 3X tambah 2Y kurang dari 12, itu melalui titik 0,6 dan min 4,0. Ini ada minusnya ya. Ibunya lupa nulisnya. Oke. Ini gambarnya. Sama kita gambar di bidang kartesius. Tadi kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah 6. Nah, udah titiknya di sini ya. Kalau Y-nya 0, X-nya adalah min 4. Nah, di sini kita garis putus-putus. Ingat ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Karena di sini 0,6,
Lalu titik selanjutnya adalah min 4,0. Oke, ini langkah yang pertama, kita dapat gambar garisnya putus-putus ya. Langkah yang selanjutnya kita mau menentukan daerah arsirannya. Caranya sama, substitusi titik uji 0,0. Berarti ini 0 tambah 0 kurang dari 12. 0 kurang dari 12. Benar atau salah? Benar ya, 0 itu kurang dari 12. Karena pernyataannya bernilai benar, maka arah arsirannya nanti akan mendekati 0. Ini titiknya tadi ya. Ini min 4, ini 6, tadi kita garis putus-putus. Karena mendekati 0, 0 kan di sini. Kita garis arsir. Nah, pakai pensil atau pakai pena boleh. Arsirnya jangan pelit-pelit. Dipenuhin aja boleh nih. Nah, arsir. Nah, ini adalah daerah arsiran atau daerah penyelesaiannya yang diarsir. Gitu, karena mendekati 0, kita arsirnya ke bawah gitu. Oke. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, kalau tadi udah ada yang kurang dari, sudah ada yang lebih dari, nah kita ke yang bentuk selanjutnya yang lebih dari sama dengan 2x min 3y lebih dari sama dengan 12. Caranya masih sama, kita harus menentukan dua titik yang dilalui oleh garis. X sama dengan 0, berarti min 3y sama dengan 12. Y sama dengan 12 bagi min 3 sama dengan min 4. Y sama dengan 0, 2x sama dengan 12. X-nya sama dengan 12 bagi 2, 6. Kita buat kotaknya, X dan Y. Kalau X-nya 0, Y-nya min 4. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. Berarti titiknya adalah 0, min 4 dan 6,0. Yo, titik 0, min 4. 0, min 4, X-nya 0, Y-nya min 4, berarti di sini. Titik selanjutnya, Y-nya 0, X-nya 6. Nah, di sini kita garis. Garisnya utuh apa putus-putus? Karena di sini lebih dari sama dengan, berarti garisnya utuh. Nah, nih garisnya penuh. Set, nggak pakai putus-putus gitu. Selanjutnya, nah, kita mau menentukan daerah arsirannya. Masih sama nih caranya, sama yang tadi di dua contoh soal sebelumnya. 2x min 3y lebih dari sama dengan 12. Kita substitusi titik uji 0,0. 0 dikurang 0, ini dikurang ya harusnya. Lebih dari sama dengan 12. Maaf ya, ibunya salah tulis. Kalian harus tulis negatif ya di sini. 0 lebih dari sama dengan 12. Benar atau salah? Salah ya, harusnya 0 itu kurang dari sama dengan 12. Jadi pernyataan ini salah. Maka karena salah tadi mendekati atau menjauhi 0. Kalau salah tadi menjauhi 0. Nah, ini 0-nya. Garisnya ada di sini. Kita mau menjauhi 0 nih. Jadi nggak boleh tarik garis ke atas, tapi ke bawah. Arsir ke bawah. Jadi kita menjauhi 0 gitu ya. Soal yang keempat, 2x min 5y kurang dari sama dengan min 10. Nah, di sini sama, x sama dengan 0. Berarti 0 dikurang 5y sama dengan min 10. Y-nya sama dengan min 10 dibagi min 5. Y-nya sama dengan 2. Kalau mau mencari X, Y-nya kita buat sama dengan 0. 2X sama dengan min 10. Berarti X-nya sama dengan min 10 dibagi 2. Berarti sama dengan min 5. Nah, garis 2X min 5Y kurang dari sama dengan min 10 ini melalui titik 0,2 dan min 5,0. Ya, jadi kita buat gambarnya.
0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Nah, berarti di sini ya. Kalau Y-nya 0, X-nya min 5. Di sini Y-nya 0, X-nya min 5. Ibu ingatkan lagi, yang ini sumbu X, yang ke atas sumbu Y. Jangan sampai kebalik. Kita mau menentukan arah arsirannya masih sama ya. 2X min 5Y kurang dari sama dengan min 10. Nah, hati-hati nih kalau ininya negatif. Hati-hati kalian salah menentukan pernyataannya bernilai benar atau salah. 0 dikurang 0, ini dikurang ya harusnya. 0 kurang dari sama dengan min 10. 0 kurang dari sama dengan min 10. Benar atau salah? Salah, harusnya 0 itu lebih dari sama dengan min 10. Hati-hati, di sini minus soalnya. 0 lebih besar dari bilangan negatif ya. Karena di sini salah, maka menjauhi 0. Nah, 0-nya di sini berarti kita menjauhi 0, berarti tarik garis ke atas. Arsir ke atas. Ingat, arsirnya nggak boleh pelit-pelit, diarsir ke atas. Kita bahas contoh soal yang kelima. Nah, ini ibu mau mengingatkan dulu cara membacanya. Kalau ada yang lupa, bacanya dari tengah dulu. Ini X, karena arahnya dari sini berarti lebih dari. X lebih dari negatif 1, X kurang dari sama dengan 3. Nah, tadi kalau X, ini sumbu X ya. Kalau dia negatif 1, berarti kita tulis di sini negatif 1, di sini 3. Nah, sekarang kita mau garis nih. Yang ini putus-putus. Kenapa yang ini putus-putus? Karena di sininya hanya kurang dari. Karena kurang dari maka putus-putus. Kalau di sini ada sama dengannya, berarti garisnya utuh. Nah, di sini min 1-nya putus-putus, 3-nya garisnya utuh. Nah, untuk menentukan daerah arsirannya, ini tinggal kita arsir saja di bagian tengahnya. Nah, ini adalah daerah arsirannya, gitu ya. Oke, tadi kita sudah bahas 5 contoh soal. Nah, di sini ada latihan soal yang pertama. Kalian diminta untuk menggambarkan pertidaksamaan. Di sini ada 4 pertidaksamaan. Boleh kalian coba di buku kalian masing-masing. Nanti jangan lupa di-upload di Google Classroom. Oke, jadi nanti kalau misalnya kalian masih ada yang bingung, boleh ditanyakan langsung di grup, atau boleh kalian ulang lagi penjelasan ibu. Kalau misalnya masih belum ngerti juga, boleh tanyakan di grup. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.